The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Mazmur 41 ayat yang ke-13 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Dia Dan Kakak Eti. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, bersama-sama kita akan memperkatakan iman kepercayaan kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 ya teman-teman. Kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap syaitan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantum kepada batu. Singa dan ular lembu akan kau langgahi, engkau akan menginjak anak singa dan olahraga. Sungguh hatinya yang lekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Nah teman-teman, masih pada semangat semuanya? Masih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, bersama-sama kita bersatu doa. Untuk itu siap hatinya, mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kita mulai dengan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengucapkan dulu terus ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Masih pada semangat semuanya? Masih. Sekali lagi masih pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan.
Nah teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha, mari sama-sama kita muji Tuhan, kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dengan semangat ya teman-teman. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Hai sis kids. Yes, we are. Pasukan Kristus. Siap. Yes. Oke Oke. Berikan kemuliaan Maria bagi Tuhan kita. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about
Sama-sama kita memuji Tuhan lagi ya teman-teman. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, dapat orang selamat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, dapat orang selamat, dapat orang selamat, dapat orang selamat. Berikan kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan puji-pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan, dan penyembahan ini akan dibawakan oleh Kakak Astrid. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Masih tetap semangat kan teman-teman? Masih luar biasa. Nah teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Mari Kakak Astri minta sikap hati kita, bahkan pikiran kita yang mau terfokus hanya untuk Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kemurahan-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib. Sebab tak ada yang seperti Engkau Tuhan, tak ada yang dapat menandingi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi teman-teman, kita katakan dari awal dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Tak terselang di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan sungguh kita katakan kepada Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Sebab tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan semuanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Baik teman-teman, kita berikan kemuliaan kepada Yang Mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Turut kasih-Mu sungguh besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selalu memuji bahkan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan ketaatan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar bahkan melihatnya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang mereka dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati mereka, pikiran mereka Tuhan, dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita sudah memuji bahkan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan kita. Nah ayat hafalan kita terdapat dalam Ulangan 13 ayat yang keempat. Nah teman-teman, kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sekali lagi ya teman-teman. Ulangan 13 ayat yang keempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nah teman-teman, kita sudah menghafal ayat hafalan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, mari kita masuk dalam firman Tuhan kita hari ini. Karena kita sudah selesai pujian, sudah selesai penyembahan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita hari ini, kita review dulu ya teman-teman firman Tuhan kita minggu kemarin yang bercerita tentang kemenangan Raja Yosafat dan berkesimpulan tentang
Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita percaya pada rancangan Tuhan. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk dalam firman Tuhan kita hari ini yang terdapat dalam Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 9 yang bercerita tentang Nuh memilih taat. Setelah masa penciptaan, setelah Adam dan Hawa, bahkan setelah Kain dan Habel, manusia pun mulai bertambah banyak. Mereka semakin jahat dan tidak menuruti perintah Tuhan. Karena Adam dan Hawa telah berdosa, maka semua manusia pun telah berdosa. Setidaknya ada satu keluarga, yaitu Nuh dan keluarganya. Mereka percaya kepada Tuhan dan mengikuti semua perintah Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman kepada Nuh bahwa Ia akan menghukum dunia dengan mendatangkan banjir besar. Dan Tuhan pun menyuruh Nuh untuk membuat kapal besar atau bahtera untuk Nuh dan keluarganya, dan bahkan untuk setiap hewan-hewan yang ada. Tuhan memberitahu Nuh bagaimana cara membuatnya. Tuhan memberitahu Nuh untuk bangun ruang untuk keluarganya dan untuk setiap hewan-hewan yang ada. Dan Nuh dan keluarganya pun melakukannya dengan kerja keras. Tapi orang-orang datang menertawakan Nuh karena mereka berpikir bahwa Nuh itu gila atau aneh. Mereka mengolok-olok Nuh, tetapi Nuh berbicara pada mereka untuk mereka cepat bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian setelah baterai itu hampir selesai, orang-orang datang menertawakan Nuh, mengolok-olok Nuh. Tetapi Nuh menghiraukan apa yang mereka katakan. Nuh memberitahu pada mereka untuk cepat bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Setelah bahtera itu selesai, Tuhan pun membawa hewan-hewan yang ada untuk masuk ke dalam bahtera dan mereka selamat. Setelah semua hewan telah masuk, tinggal Nuh dan keluarganya. Mereka pun masuk ke dalam, dan setelah pintu ditutup, hujan pun tercurah. Dan setelah hujan pun tercurah, orang-orang tahu bahwa mereka tidak akan selamat lagi. Mereka tidak akan selamat, dan karena mereka telah berbuat dosa, mereka tidak selamat. Kemudian setelah berbulan-bulan hujan berbulan-bulan, tibalah hujan itu berhenti, dan Nuh melepaskan seekor burung untuk terbang untuk melihat apakah sudah ada daratan yang ada. Tetapi burung itu kembali dengan tidak membawa apa-apa. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, Nuh melepaskan burung merpati untuk melihat apakah sudah ada daratan. Burung itu pun kembali dengan membawa sebatang ranting pohon. Itu bertanda bahwa daratan sudah ada dan pepohonan mulai bertumbuhan. Setelah mereka sampai, mereka pun mendarat di lereng gunung. Setelah pintu dibuka, burung-burung mulai berterbangan dan hewan-hewan melangkah keluar. Setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, mereka pun menghela nafas bersyukur atas perlindungan Tuhan untuk keluarga mereka. Hal pertama yang dilakukan keluarga Nuh saat mereka keluar dari bahtera, mereka membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan, bersyukur atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kemudian Tuhan pun
melakukan perjanjian denganmu. Setelah perjanjian itu dilakukan, pelangi dengan warna yang sangat cemerlang terlukis di langit. Nah teman-teman, itu saja ya cerita kita hari ini. Nah teman-teman, langsung saja ya kita akan masuk dalam kesimpulan kita. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan masuk dalam kesimpulan kita pada hari ini, di mana kita semua dapat belajar dari seorang Nuh yang tetap taat akan perintah Tuhan. Sebab karena Nuh taat akan perintah Tuhan, semuanya itu karena Nuh takut akan Tuhan. Nah teman-teman, mari kita ambil contoh, makan teladan dari seorang Nuh untuk hidup kita taat akan perintah Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan. Sebab dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pun akan taat akan perintah Tuhan. Nah teman-teman, sampai di sini saja ya kesimpulan kita pada hari ini. Bye. Shalom teman-teman, shalom. Nah teman-teman, kita akan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, dan sama-sama kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Tuhan kami berdoa Tuhan, Tuhan kuasa Tuhan, dan Bapa mulia dan Yesus pada salah Tuhan, dan Bapa salah pada dalam Tuhan, menjaga dunia terus pada salah Tuhan, karena Tuhan Kau curahkan atas kita seluruh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk sistem pemerintahannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa yang ada juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan dapat dibenarkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Jadi kebenaran bangsa ini, dan doakan damai sejahtera dalam bangsa ini, sukacita Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kau curahkan kudus-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa mengenal Engkau, yang dipulihkan oleh Engkau. Kami akan percaya Tuhan bahwa rencana-Mu, rencana yang terbaik Tuhan. Dan setiap bangsa ini, apapun yang menjadi masalah dalam bangsa ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Setiap bangsa ini dalam bangsa Indonesia ini Tuhan, biarlah Kau berkati Tuhan. Berikan perlindungan kepada kami, kesehatan serta bersedia Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan sistem pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka buat Tuhan, semuanya satu dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap masyarakat yang ada Tuhan. Mereka yang belum dipulihkan Tuhan, mari Tuhan Kau jamah setiap mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan pandemi global terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada waktu-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat akan keajaiban-Mu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kami mengangkat tangan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Israel Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, siapa yang berkati bangsa Israel akan berkati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami berdoa, kami melepaskan berkat-berkat pemulihan, berkat-berkat yang melimpah atas bangsa Israel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap telinga yang mendengar, biarlah terjadi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk setiap anak Tuhan. Berikan roh akan Engkau di setiap anak-anak yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak yang ada Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Biarlah mereka dapat taat untuk melakukan segala perintah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, Bunda mengajak teman-teman semua mengangkat tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan
Roh Kudus selalu ada dalam langkah hidup kita semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Bunda dan kakak-kakak semua di sini mau mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Dah.